Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penyajian laporan keuangan syariah yang akan disampaikan oleh saya sendiri atau Wiwi Rusdiani dan rekan saya Ajiza Ines Alisyah dan Safira Ummu Fadilah. Yang pertama, ada pengertian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah serangkaian proses dari pelaporan keuangan syariah, yaitu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Selanjutnya, ada 8 pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan syariah. Yang pertama ada penyajian secara wajar. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan secara benar. Yang kedua ada kebijakan akuntansi, yaitu prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga ada kelangsungan usaha. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan. Yang keempat ada dasar akrual. Kelima, konsistensi penyajian. Suatu entitas syariah mengubah penyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajian tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan kepada pemakai laporan keuangan, dan struktur yang baru akan digunakan seterusnya, sehingga tidak menurunkan daya komparatifnya. Kemudian yang keenam, materialitas dan agresi. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Yang ketujuh, saling hapus, aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam pernyataan atau interpretasi standar akuntansi keuangan. Yang terakhir ada informasi komparatif. Informasi komparatif antar periode membantu pemakai dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaian kecenderungan informasi keuangan untuk maksud membuat prediksi. Komponen-komponen dalam laporan keuangan syariah ada 7. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi entitas syariah disajikan dengan unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Jika pendapatan tidak halal, pendapatan tidak boleh disajikan dalam laporan laba rugi entitas syariah. Maka pendapatan tidak halal disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas, yaitu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PSAK. Yang kelima ada laporan sumber dan penggunaan zakat. Yang keenam ada laporan sumber dan dana kebajikan, yaitu meliputi sumber dan penggunaan dana selama periode tertentu, serta saldo dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Yang ketujuh ada laporan perubahan dana investasi terkait. Keuntungan dan kerugian investasi terkait sebelum dikurangi bagian manajer investasi merupakan jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terkait, selain kenaikan yang berasal dari penyotoran atau penurunan yang berasal dari penarikan. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Pengukuran unsur laporan keuangan. Ada 3 pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama, dalam biaya historis, di mana aset dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Pada biaya historis, kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban. Yang kedua, biaya terkini, di mana aset dinilai dalam jumlah kas yang harusnya dibayar bila aset yang sama atau setara kas yang diperoleh sekarang. Sedangkan kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.
Dan yang ketiga ada nilai penyelesaian, di mana dalam nilai penyelesaian, aset dinyatakan dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Sedangkan kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan bisnis normal. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan manfaat untuk yang pertama, menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah informasi yang relevan untuk memahami laporan keuangan tentang pengelolaan modal. Pembahasan selanjutnya adalah akuntansi transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108. Definisi transaksi asuransi syariah adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabarruk. Karakteristiknya, pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi dan investasi. Saldo dana tabarruk dibentuk dari kontribusi peserta, hasil investasi dana tabarruk, dan surplus atau defisit underwriting dana tabarruk. Pembayaran manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana peserta kolektif atau dana tabarruk, yang mana risiko ditanggung secara antar peserta. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan awal. Kontribusi diakui sebagai pendapatan dana tabarruk dengan ketentuan untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan untuk akad asuransi syariah jangka panjang. Kontribusi yang diterima bukan pendapatan entitas pengelola. Surplus dan dana defisit underwriting dana tabarruk. Alokasi surplus underwriting dana tabarruk sebagai berikut. Yang pertama, seluruh surplus underwriting sebagai penambah saldo dana tabarruk. Yang kedua, sebagian surplus underwriting sebagai penambah saldo dan didistribusikan ke peserta secara individual. Yang ketiga, sama seperti poin yang kedua, tetapi ditambah sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola. Penyisihan teknis. Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dana tabarruk. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut. Yang pertama, klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Yang kedua, klaim yang terjadi belum dilaporkan sebesar estimasi jumlah klaim akan dibayarkan pada tanggal pelaporan. Saldo dana tabarruk. Saldo dana tabarruk digunakan untuk yang pertama, menutup defisit yang kemungkinan terjadi di masa depan, dan yang kedua, dampak risiko yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Saldo dana tabarruk dan saldo dana investasi disajikan terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapan. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan akuntansi, yang kedua, piutang kontribusi peserta, yang ketiga, rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi, dan yang keempat, jumlah pinjaman kepada dana tabarruk. Ketentuan transisi dan tanggal efektif. Ketentuan transisi. Ketentuan transisi diterapkan secara retrospektif. Pernyataan dari ketentuan transisi sebagai berikut. Yang pertama, saldo dana investasi yang menggunakan akad wakalah pada periode penyajian paling awal disajikan di dana peserta. Yang kedua, dampak perubahan pengaturan tersebut terhadap dana tabarruk diakui di saldo dana tabarruk awal penerapan revisi. Dan yang ketiga, dampak perubahan pengaturan tersebut terhadap entitas pengelola diakui di saldo laba awal penerapan revisi. Tanggal efektif. Pernyataan berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Sekian presentasi dari kami. Jika ada penjelasan yang salah maupun kurang, mari kita diskusikan kembali di forum diskusi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.